warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana ternyata mindset kita atau pola pikir kita itu mampu mempengaruhi sisi kesehatan kita, dari mulai psikis sampai ke ranah jasad atau badan. Jadi langsung saja, ketika seseorang itu menggantungkan kebahagiaannya di luar dirinya, maka menurut saya dia siap-siap lelah seumur hidup. Karena apa? Kebahagiaan itu hakikatnya adalah rasa yang ada di dalam hati kita, di dalam kalbu kita. Nah, ketika kalbu kita itu dipautkan dengan urusan dunia ini, maka ya siap-siap lelah. Ketika nanti kita, contoh gitu ya, kita dapat uang pasti senang. Nah, ketika uang kita habis langsung susah. Maka kebahagiaan itu adanya di dalam hati. Walaupun sebenarnya gini, banyak sekali kita dapat contoh gitu atau sebagai perumpamaan. Ketika orang hanya ngobrol-ngobrol dan itu seru, terus ketawa ria gitu, artinya dia bahagia tanpa harus punya uang, bahkan mungkin lupa sesaat lah, nggak punya hutang atau gimana, dan itu sangat nyata. Ketika kita ngobrol bersama dan seru, pasti bahagia benar-benar yang kita rasakan gitu. Nah, kenapa kok kebahagiaan itu nggak boleh digantungkan di luar diri kita gitu? Karena seringkali ketika kita menggantungkan kebahagiaan di luar diri kita, ya efeknya bahkan menurut saya tanpa kita sadari, ketika kita pola pikir kita terus, kalau keinginan kita nggak terwujud atau cita-cita kita nggak tercapai, mimpi kita nggak terwujud, akhirnya kita akan, mental ini akan turun down, bahkan sedih gitu ya, atau seolah-olah harapan kita hilang begitu saja tentang apa yang kita inginkan untuk di dunia material ini. Jadi menurut saya kita boleh tetap selalu bahagia dalam keadaan apapun. Karena efeknya begini, ketika kita menggantungkan kebahagiaan di luar diri kita, itu efeknya satu, saking lelahnya kita berpikir, berulang-ulang berpikir terus bagaimana untuk mencari uang, bagaimana untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, kita lupa bahwa kita ini punya jasad, punya otak yang membutuhkan energi untuk keseimbangan atau keselarasan tubuh di ranah kesehatan. Jadi seringkali ketika kita berpikir kuat gitu aja, atau saya bilang itu loro pikir gitu, maknanya apa sih? Bukan kok kita mikir apa-apa, enggak gitu, enggak. Jadi kita berpikir, kerja keras, berpikir, apalagi yang konsepnya menggunakan pikiran gitu aja, tanpa kita sadari ternyata psikis kita merasa kecapean, lelah. Nah, perlahan-lahan mengalami itu yang namanya sindrom atau fobia dan lain sebagainya lah, di ranah psikis kita, di ranah kejiwaan kita, sehingga tanpa kita sadari ternyata kita telah menyakiti perasaan kita sendiri karena pola pikir atau perilaku kita nggak menyadari kalau itu berefek di tubuh kita. Makanya yang betul adalah, menurut saya pribadi gitu ya, yang betul, kita boleh menghadapi semua kenyataan hidup, kadang manis, kadang pahit. Itu adalah kehidupan, dan itu justru membuat kita semakin bersyukur. Karena di ranah mindset kita semakin memiliki penalaran yang tinggi atau kedewasaan. Jadi kedewasaan itu bisa kita dapat ketika kita mampu mengambil hikmah di setiap pembelajaran hidup ini. Saat kita mampu mengambil hikmah dan itu yang terproyeksi atau campur-campur Jawa nggak apa-apa ya, masuk ke dalam kalbu itu bener, ya hati kita tetap tenang, tetap damai. Urusan materi berarti kan kita harus ada action. Action itu maksudnya di perilaku syariat kalau saya bilang gitu. Action itu ya harus ada
tindakan, lakukan kalau memang punya mimpi gitu, dengan kriteria atau memiliki indikator sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Jadi kita nggak halu hidup ini, kita nggak mampu apa-apa kok inginnya seperti si A si B yang dia punya keterampilan yang luar biasa. Ya mimpi seumur hidup kan itu. Kita hanya bisa melihat orang lain bahagia, tanpa kita sadari kita menderita karena melihat kebahagiaan orang lain gitu. Itu seringkali terjadi, bahkan semua yang sering saya alami di pengalaman ketika saya ngobatin orang begitu. Jadi seringkali kehilangan kebahagiaan, toh nyatanya kebahagiaan itu enggak di mana-mana, dia ada di dalam diri kita. Maka boleh selalu bahagia dalam keadaan apapun, kerja keras atau kerja menggunakan pikiran atau kerja menggunakan tenaga atau apa, selalulah berbahagia, karena disitulah kita akan mendapatkan kedamaian atau selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga tubuh kita juga selaras secara energi, tetap sehat lahir dan batin. Nah, itu mungkin yang saya dapat sampaikan kepada pemirsa semua. Semoga ini bermanfaat. Ketika ini nggak ada manfaatnya, tinggalkan saja, nggak apa-apa, silakan di skip, karena yang namanya mindset atau pola pikir itu nggak semua sama pemahamannya. Jadi saya sangat mengerti itu. Mungkin ini adalah pola pikir yang bisa saya bagikan ke panjenengan atau pemirsa semua, supaya hidup ini walaupun dalam keadaan apapun tetap selalu bersyukur. Bahkan saya memahami makna doa itu sendiri pun, ya bersyukur itu sendiri, atau welas asih Rahman Rahimnya Allah. Jadi ketika kita punya welas asih di dalam hati, kita kasihan kalau ini tersakiti, perasaan kita tersakiti karena pikiran kita sendiri. Efeknya apa? Ya kita jatuh sakit. Pertama, masuk sakit itu di ranah psikis, terganggu secara psikis. Lama-kelamaan kalau kita nggak segera menyadarinya, ya masuk ke ranah jasad. Jasad kita akan mengalami gangguan kesehatan. Bisa berupa asam lambung atau GERD, itu yang sering masuk di ulu hati, sakit, nyeri gitu. Terus kemudian vertigo atau migrain atau asam urat, bahkan semua berefek dari pola pikir yang salah atau salah memberikan kalimat, sehingga di dalam hati kita menjadi sedih, amarah, atau elemen api lah yang kita akses terus. Tapi kan kita harus menyadari kalau manusia itu ada 4 elemen. Elemen yang pertama saya bilang elemen tanah, terus kemudian elemen air, elemen api, dan elemen udara. Jadi ketika kita mengakses elemen api atau sedih, marah gitu, itu elemen api. Kalau kita nggak menyadarinya, ya siap-siap membakar diri kita atau menyakiti diri kita. Nah, yang bagus bagaimana? Tubuh kita itu terdiri dari 75% adalah unsur air yang paling banyak. Makanya contohlah sifat air, contohlah sifat bumi. Karena air itu selalu memberikan sesuatu yang menyebabkan kita hilang dahaga gitu. Ketika diminum, ya hilang dahaga itu. Bahagia karena kita mendapatkan air. Saat ini pula gitu, ketika kita sedang siam atau puasa gitu, pasti akan menantikan itu. Nanti ketika minum, perasaan kita akan langsung bahagia. Walaupun dengan segelas air putih saja, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, dan itu selaras dengan tubuh kita. Makanya kita akan bahagia. Makan apa adanya lah, makan apa adanya. Ketika kita bersyukur dan itu memang kita butuhkan, pasti kita akan bahagia, merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan. Jadi hidup ini bukan menuruti keinginan, seharusnya adalah menuruti kebutuhan, menyesuaikan kebutuhan kita apa gitu. Nah, setiap orang itu punya kebutuhan berbeda-beda. Jadi kita nggak boleh ketika kita melihat kebutuhan orang lain jadi keinginan kita, ya nggak klik atau nggak pas. Kita kebutuhannya dengan orang lain itu berbeda. Jadi ya kita penuhi saja kebutuhan kita.
Jangan melihat orang lain terus sehingga kita tak menyadari atau tidak menyadari kalau kita menjadi keinginan. Karena pola pikir ini tanpa kita sadari seringkali menyiksa diri kita, gitu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi hidup ini berbahagialah dengan apa yang kita sudah miliki, apa yang sudah kita punyai, disyukuri atau berbangga atas apa yang kita punya tanpa ada maksud untuk memamerkan ke orang lain, karena setiap orang berbeda-beda kebutuhannya, begitu. Semoga ini bermanfaat, dan apabila pola pikir ini mau kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, ya kita selalu bahagia. Kita selalu menyadari kalau yang namanya manusia itu adalah makhluk. Tiada suatu apapun yang bisa kita lakukan kecuali Allah sendiri yang berkehendak. Gitu. Jadi, tapi juga dibalik, apapun kita bisa lakukan selama kita punya keinginan yang kuat, punya fokus yang bagus, Allah sendiri akan mengiyakan. Jadi setiap doa itu langsung Allah ijabah sebenarnya. Itu kalau menurut pemikiran saya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.